Kita bersyukur ya Tuhan berikan kita kekuatan dan juga kesehatan baik, dan kita bisa hadir di rumah Tuhan ya sebagai satu jemaat untuk beribadah bersama-sama. Tuhan yang melihat dari surga ya, dan melihat kita semua yang hadir, kiranya Tuhan akan berkenan ya, dan menerima ibadah kita dan kita berikan dengan sepenuh hati. Filipi pasal yang pertama ayat ke-27 ini membantu kita untuk melihat semangat yang ada di dalam hati Rasul Paulus, ya, semangat yang harus ada di dalam gereja. Paulus menulis banyak surat kepada jemaat yang dia dirikan, dan dalam surat-surat itu banyak dia berbicara ya tentang kehidupan kita orang Kristen. Dia dah berbicara tentang hal-hal kerohanian kita untuk menolong kita lebih mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan Yesus, supaya iman dan pengetahuan kita bisa bertumbuh. Banyak dia bicarakan hal itu. Dan dia juga banyak berbicara tentang hal-hal praktis dalam kehidupan orang Kristen. Dan bagaimana kita harus berhubungan satu dengan lainnya. Ya, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana etika kita orang Kristen, supaya kita bisa jadi saksi yang baik bagi Tuhan. Tapi ada satu hal yang harus kita juga lihat, yang selalu dipikirkan oleh Rasul Paulus, yang jadi pusat dari perhatiannya. Nah, itu adalah penginjilan. Nah, kita lihat di sini dia berkata demikian. Hanya, dan kata lain dia dah berbicara banyak hal. Dan dia bilang hanya ada hal yang harus kamu perhatikan ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita harus selaras dengan Injil Kristus. Kalimat ini punya makna yang sangat luas sekali. Artinya kita ini adalah orang Kristen. Kita telah menerima Injil Tuhan Yesus. Bagaimana kita hidup itu harus cocok dengan pengakuan kita bahwa kita ini adalah orang Kristen. Nah, tentu itu akan berhubungan dengan bagaimana kita beribadah. Seorang yang telah menerima Injil Tuhan Yesus, bagaimana dia mengasihi Tuhan, dan kasihnya itu ditunjukkan di dalam ibadah dia. Jadi harus nampak dalam ibadah dia bahwa dia ini adalah seorang yang menerima Injil Tuhan Yesus. Jadi kita harus melihat juga bagaimana sikap kita di dalam beribadah. Nah, yang paling utamanya, ibadah itu harus dari sepenuh hati kita. Pusatkan hati dan pikiran ya kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya suatu hal yang sekedar formalitas, sekedar hadir. Kalau kita bilang saya sudah beribadah, tentu kita mau beribadah itu harus hadir. Tapi ibadah itu lebih daripada sekedar hadir. Hadir di sini dengan hati juga di sini. Dengan hati mengingat Tuhan Yesus. Dengan hati yang memikirkan Tuhan Yesus. Dan segala hal yang kita lakukan, segala puji-pujian, itu kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Ibadah itu harus nampak, menunjukkan bahwa kita ini orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Ibadah di gereja, ibadah di rumah kita. Nah, hal-hal yang lebih mungkin sampingan ya tentang ibadah. Kita harus hadir, jangan terlambat lagi. Ya, ini ibadah kita. Datang lebih awal beribadah. Kalau ibadah itu jangan kita makan dan minum, ya, karena ada laporan dari petugas kebersihan mengumpulkan, kita mungkin tak enak mendengarnya, sampah-sampah sisa konsumsi kita. Itu tidak baik, ya. Dalam beribadah fokus, jangan makan, jangan minum, jangan kunyah permen. Tapi ini hal yang harusnya tak perlu kita bicarakan. Tapi saya pikir saya sebut saja karena ada laporan bahwa ditemukan banyak sampah itu. Oke? Nah, hidup kita itu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Harus nampak bahwa kita ini benar-benar seorang percaya. Nah, itu di dalam hal apa lagi? Dalam perbuatan kita, dalam etika kita, dalam kepatuhan kita kepada ajaran Tuhan Yesus. Cocok tidak sikap kita, keputusan kita ini dengan Tuhan Yesus? Sesuai tidak apa yang kita lakukan ini bagi seorang Kristen? Nah, jadi Paulus bilang pada jemaat di Filipi ini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, mengintrospeksi diri, apakah saya hidup ini sudah tidak sepadan dengan panggilan saya sebagai murid Tuhan Yesus? Jadi firman Tuhan ini harus mendorong kita. Saya harus mau hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus ini. Hidup saya ini harus sesuai, selaras, karena saya ini seorang Kristen. Nah, supaya apabila aku datang, aku melihat; apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jadi Paulus berkata pada jemaatnya ini, harapan dia dan doa dia bagi jemaat ini adalah mereka hidup benar-benar berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus. Dan kalau dia sempat berkunjung kepada mereka, kalau Paulus mempunyai kesempatan dan dia masih bisa datang ke kota Filipi bertemu dengan jemaat ini, dia berharap apabila dia bertemu dengan mereka dan dia melihat dan dia bisa menyaksikan bahwa jemaat ini, hidup mereka, setiap orang itu memang berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus. Dia ingin bisa mempunyai sukacita demikian, ya, melihat jemaat yang hidupnya sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang Kristen. Kalau kita coba berpikir, ya, orang-orang yang mengenal kita dengan baik, apakah mereka melihat bahwa hidup kita ini berpadanan dengan panggilan kita? Dalam rumah kita, apakah suami istri, anak-anak, atau bahkan orang tua yang tinggal serumah kita, mereka bisa menyimpulkan bahwa hidup kita ini berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus? Bisa tidak? Ya, karena mereka ini yang paling dekat dengan kita, yang melihat tingkah laku kita di rumah, yang memahami, mengetahui keputusan-keputusan kita buat, yang juga
melihat bagaimana kita bertutur kata, mereka itu yang paling tahu itu dan melihat semuanya. Mereka akan menarik kesimpulan bahwa suami dan istri saya ini hidupnya berpadanan dengan orang Kristus. Orang tua ini, anak ini akan melihat kita semua. Benar tak hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus? Mereka akan menilai. Mungkin mereka tidak akan berkata ya, atau menegur kita, tapi semua orang akan membentuk penilaiannya sendiri. Dan ketika di dalam hati mereka, penilaian diberikan itu adalah kita ini hidupnya tidak cocok dengan pengakuan kita sebagai Kristen. Kita pertama telah tidak menjadi kesaksian. Kedua, yang kita khawatirkan, kita ini bisa menjadi batu sandungan, melemahkan iman. Apabila keluarga kita ini ya masih belum begitu bertumbuh di dalam Tuhan, iman mereka itu masih tidak begitu teguh dibangun di dalam pengetahuan firman. Bahwa iman mereka itu masih bisa dipengaruhi, ya digoncangkan oleh apa yang mereka lihat, dan mereka bisa menjadi kecewa, ya melihat orang Kristen tapi hidupnya tidak sepadan dengan panggilannya. Itu bisa melemahkan iman. Jadi Bapak Ibu, keluarga kita pertama, orang-orang dekat dengan kita, teman-teman, teman kerja, semua orang juga akan melihat, akan menilai. Ya. Mungkin bukan dengan sengaja ya, mau menilai kita ini. Mungkin bukan ada niat mau melihat ini orang Kristen benar apa tidak benar. Mungkin orang tak peduli ya. Tapi mau tidak mau dengan sendirinya akan terbentuk sebuah penilaian. Kalau mereka banyak berinteraksi dengan kita, bagi mereka mungkin bukan isu, bukan hal yang mereka pikirkan. Bagi mereka mungkin tidak penting. Tapi terbentuk itu, oh ini teman saya ini orang Kristennya dibilang, orang Kristennya nggak serius dia. Ya, kalau dia tahu kelakuan kita ini, dia tahulah kita ini orang Kristen, tapi dia bilang orang Kristen tak serius. Itu hanya Kristen-Kristenan. Orang bisa merasa seperti itu, terbentuk dengan sendirinya. Nah, jadi kita harus melihat ya dan peduli pada hal ini. Tuhan memerintahkan hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kita seharusnya hidupnya berpadanan dengan Kristus tanpa mempertimbangkan bahwa faktor kita itu akan dinilai orang. Tapi faktanya orang menilai, maka itu menjadi perhatian ekstra bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga menilai, kalau orang dekat menilai, apa kata mereka tentang kita ini? Seorang Kristen sungguh-sungguh, dia benar-benar adalah seorang saksi, seorang murid Tuhan Yesus, atau dia tidak merasa kita seperti ini? Tuhan kiranya menolong kita untuk introspeksi diri, kemudian kita berdoa bersungguh-sungguh untuk berubah. Nah, supaya aku datang, aku bisa melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Paulus betapa dia menginginkan jemaat ini hidup berpadanan dengan Kristus.
Kalau dia datang sendiri, dia berharap dia bisa melihat. Tapi kalau dia tidak datang, dia terhalang. Seperti saat ini, dia di dalam penjara. Dia tidak bisa hadir, tak melihat sendiri. Tapi ketika ada orang yang datang berkunjung melihat dia, ketika orang datang dan berbicara tentang jemaat di Filipi, dia berharap mereka bisa berbicara bahwa jemaat ini hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Kerinduan hati Rasul Paulus adalah jemaat ini benar-benar hidupnya, ya, memperhatikan bahwa dirinya itu adalah seorang Kristen. Nah, kemudian dia berbicara satu hal lagi, ya, berpadanan dengan Injil Kristus juga ada berhubungan dengan satu hal yang harus ada di dalam diri setiap orang Kristen, hal yang harus selalu jadi pikiran dan pekerjaan daripada gereja Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Nah, sekarang dia tidak lagi berbicara tentang kehidupan mereka. Dia sekarang lagi berbicara tentang misi. Misi orang Kristen dan misi gereja. Dia berharap kita teguh berdiri. Teguh berdiri, tidak bergeser, tidak terjatuh. Artinya ada posisi yang sudah tegak lurus itu. Dia berbicara bahwa jemaat di Filipi ini, mulai dari saat Paulusnya sendiri datang ke kota Filipi, mulai dari saat dia menolong Lydia untuk mengenal Tuhan Yesus, mulai dari saat dia memimpin, dia kepala penjara di Filipi untuk menjadi orang Kristen, mulai dari saat gereja di Filipi itu didirikan. Tadi ada bersama-sama mereka memberitakan Injil. Jadi komunitas yang pertama-tama di kota Filipi ini, orang Kristen pertama-tama di gereja Filipi ini adalah jemaat yang memberitakan Injil, adalah jemaat yang bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Dan Paulus berharap bahwa mereka ini berdiri teguh, tidak berubah. Kalau di awalnya mereka adalah orang-orang dan gereja yang terus memberitakan Injil, dia berharap sampai saat mereka menerima suratnya ini, mereka terus dalam keadaan seperti itu, adalah jemaat yang terus memberitakan Injil. Mereka itu harus berdiri teguh, ya, tidak bergeser dari sikap mereka yang semula. Dia berharap walaupun Paulus tidak bersama dengan mereka, dan gereja itu sekarang dipimpin oleh para diaken dan para penatua. Itu ayat pertama surat Filipi kita membaca. Di situ ada diaken, plural, majemuk, sejumlah diaken. Di situ ada elders, plurals, juga sejumlah penatua. Gereja itu dipimpin oleh sejumlah penatua bersama dengan sejumlah diaken. Dia berharap mereka ini tetap mempunyai semangat yang sama, tetap memegang misi yang sama, itu memberitakan Injil, tidak bergerak, tidak bergeser dari sikap mereka yang pertama-tama ketika gereja itu didirikan. Jadi kamu harus berdiri teguh, ya, berdiri teguh dalam satu roh. Nah, tentu satu roh ini bukan berbicara dengan roh-roh kita. Kita masing-masing punya roh. Jadi roh kamu dan roh saya tak mungkin dipersatukan. Roh dari masing-masing jemaat tak mungkin dipersatukan di satu roh. Jadi roh ini bukan berbicara tentang roh kita. Roh ini berbicara tentang semangat.
Ya. Dia bilang kamu harus berdiri teguh dalam satu roh, dalam satu semangat. Seolah-olah sekumpulan jemaat itu rohnya sama gitu loh. Makanya bilang satu roh, punya satu semangat yang sama, sehati dan sejiwa, satu hati. Hati itu kan lebih banyak berbicara tentang perasaan gitu loh. Perasaan ya berhubungan dengan keinginan. Satu hati yang mereka inginkan, yang mereka rasakan itu harus sama, satu hati. Kemudian satu jiwa. Satu jiwa itu seolah-olah mereka itu banyak orang, tapi ada satu orang saja. Jadi diharapkan ada gereja itu selalu bersatu. Ya. Gereja dengan orang yang berlatar belakang begitu berbeda. Di Filipi, sebuah kota Romawi, pasti banyak orang-orang dari orang-orang Roma atau orang-orang dari Yunani. Nah, mungkin juga ada sedikit orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi. Latar belakang kebangsaan mereka itu berbeda-beda. Filipi sebetulnya itu adalah sebuah kota orang beristirahat ya. Kota indah. Dan banyak orang-orang yang akan pensiun dan pergi ke sana atau menetap di situ. Jadi ini kalangan orang-orang yang mapan ya, kalangan orang-orang yang berada, kalangan orang-orang kaya, atau kalangan orang-orang yang berkuasa di masyarakat. Jadi juga ada orang seperti ini yang ada masuk ke dalam gereja. Tapi pasti juga ada orang yang statusnya itu ya sebagai budak itu. Karena pada masa penjajahan baru itu masih ada orang jadi budak. Di dalamnya itu pasti ada yang seperti itu. Orang terdidik, orang yang mungkin tidak ada sekolahnya, macam-macam. Ketika status sosial kita, latar belakang kita, dan kita kumpul bersama-sama di dalam gereja, mau tidak mau, itu pasti ada perbedaan. Tak bisa disangkal, ya. Kalau latar belakang kita berbeda, kita di dalam gereja itu pasti ada perbedaan seperti itu, ya. Tapi dalam hal pekerjaan Tuhan, meskipun berbeda-beda, tapi semua itu harus sepakat, semua itu harus mendukung, semua itu harus mempunyai pikir yang sama. Ini pekerjaan misi, pekerjaan penginjilan, ini harus kita lakukan bersama-sama. Dalam hal ini itu ada kesatuan, satu roh, satu jiwa, satu hati. Perbedaan-perbedaan yang tak bisa kita hindari. Dalam cara kita berpakaian ke gereja itu kan berbeda itu. Makanan yang mau kita terima, saya rasa juga berbeda. Ya. Tempat tinggal kita juga berbeda. Tempat anak-anak kita sekolah juga berbeda. Fakta tak bisa disangkal. Tapi tidak apa. Itu kan urusan kehidupan kita. Sesuai dengan kita apa adanya, tidak apa. Dan kita sama-sama jadi bagian daripada gereja. Tapi untuk tugas dan pekerjaan gereja, kita itu harus satu roh, satu jiwa, dan satu hati. Nah, jadi Paulus berkata pada jemaat ini, kamu harus teguh berdiri
dalam satu roh, satu sejiwa, berjuang. Dia tidak hanya berkata, kamu bekerja, tapi berjuang. Berjuang bersama-sama. Dalam kata aslinya, katanya itu punya makna sun, bersama. Berjuang bersama. Semua orang-orang di Filipi ini bersatu padu, sama-sama ikut berjuang. Nah, kalau berjuang itu membantu kita untuk menyadari bahwa pekerjaan penginjil ini bukan sesuatu hal yang kita lakukan dengan nyaman-nyaman, dengan mudah, dengan gampang. Tidak perlu usaha khusus. Tidak seperti itu. Berjuang itu perlu usaha yang keras. Kadang-kadang harus menahan kesulitan. Coba kita ingat pakai ilustrasi kehidupan kita saja. Berjuang merintis usaha, ya. Ketika kita mulai merintis usaha, kita tidak bisa bekerja dengan santai. Kita harus berpikir sangat keras. Kadang-kadang kita harus bekerja sampai tengah malam. Ya. Ada kesulitan menanggung beban mental, mengatasi masalahnya. Butuh waktu. Satu proses yang panjang. Sampai akhirnya kita mempunyai satu hasil. Dan ketika kita melihat kembali tahun-tahun yang telah kita lalui, kita bisa berkata bagaimana kita berjuang untuk membangun usaha ini. Berjuang itu. Ada rasa tertekan ketika dalam terdesak, ketika dalam kesulitan. Ada hal-hal yang harus kita korbankan ya untuk pekerjaan ini. Itu berjuang namanya. Jadi bukan satu hal yang kita cukup lakukan apabila kita ada waktu. Kita bisa merasa ini hanya dilakukan dengan setengah hati. Saya ingat satu contoh lagi. Saya lagi sekolah ini sekarang. Satu semester kan kita mulai. Nah, belajar mendekati bulan ketiga, masuk bulan keempat, itu udah berat kan. Jadi ketika udah menjelang 2-3 minggu terakhir, wah, kita harus susun jadwal yang sangat padat. Apalagi pada minggu ujian ya, 1-2 minggu ujian itu hampir setiap menit itu diperhitungkan. Saya ingat itu dulu, sekarang juga seperti itu. Kalau udah mau ujian, kita itu susun jadwal padat sekali. Ya, jam 1, jam 2, jam 2, jam 3 apa yang harus dilakukan. Dan kita harus memaksa diri untuk ikuti jadwal itu. Kita tak bisa bilang, aku mau pergi main bola sebentar dulu. Tak bisa. Atau saya mau pergi makan dulu. Tidak bisa. Kita diikat oleh jadwal itu. Karena ini semua dikerjakan. Jadi harus ada kita lepaskan. Harus ada kita menanggung. Mau lakukan ini tapi tak bisa. Karena ini harus kerjakan. Itu adalah berjuang. Nah, contoh ilustrasi yang sederhana gitu loh. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat, kamu harus berjuang. Yang dia maksud adalah gereja, orang Kristen itu harus berusaha begitu keras. Berjuang untuk apa? Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang untuk iman itu. Artinya apa? Berjuang supaya iman itu bisa
diberitakan kepada orang banyak, supaya banyak orang itu bisa menerima iman ini, iman yang berhubungan dengan berita Injil. Dengan bahasa sederhananya adalah kamu harus berjuang untuk membantu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah misi atau penginjilan. Nah, sekarang gini, sejarah gereja itu ada masa kita membaca bahwa gereja itu begitu giat memberitakan Injil, tapi ada masa lesu. Kehidupan gereja juga seperti itu. Ada waktu gereja itu begitu giat dalam beritakan Injil, ada waktu begitu lesu. Dan gereja kita harus bersungguh-sungguh supaya kita jangan ada di masa lesu itu. Dan gereja itu adalah kita. Gereja itu terdiri dari orang-orang Kristen. Apabila orang-orang Kristennya lesu, gerejanya lesu. Nah, kitanya tidak boleh lesu seperti itu. Dan tidak boleh kehilangan pandangan, kehilangan misi, kehilangan tugas penginjilan ini. Kita setiap orang apabila kita tidak memperhatikan ibadah kita, ibadah pribadi kita sehari-hari, kalau itu tidak ada bersama dengan kita, maka kita tak akan mempunyai semangat penginjilan. Ketika hati kita dipenuhi dengan begitu banyak kesibukan, maka tidak ada tempat dan waktu dan perhatian untuk pekerjaan penginjilan, itu tidak ada. Apabila kita banyak mengalami kesulitan, kesusahan hidup, maka pemikiran untuk penginjilan itu pun akan menjadi sangat lemah sekali. Itu banyak hal-hal, banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita. Jadi kalau dibiarkan secara alamiah, maka kita secara alamiah akan memperhatikan hidup kita sendiri. Kita hanya akan menghabiskan waktu-waktu kita setiap hari urusan diri kita sendiri. Ya, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan usaha, urusan sekolah. Itu semua saja kita pikirkan. Dan kalau kita semua dalam keadaan seperti ini, maka gereja lesu. Tak ada penginjilan, tak ada pekerjaan Tuhan kita lakukan. Karena semua waktu pikir kita sudah terpakai untuk urusan kita sendiri. Kita mungkin merasa memang demikian. Tapi kita harus diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat itu. Kamu harus berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kamu harus berjuang. Berjuang pertama-tama mengatasi diri kita sendiri. Kita tak akan pernah bisa lepas dari semua urusan duniawi ini. Tak akan pernah lepas. Ya.
kita pasti selalu punya kesibukan, hal-hal yang akan memenuhi hati pikiran kita. Tapi kita harus pertama berjuang supaya di tengah-tengah segala kesibukan dunia ini, kita akan berikan juga waktu dan perhatian untuk berita Injil ini. Karena kita adalah orang Kristen. Hidup kita berpadanan dengan Kristus juga punya makna. Kita harus ambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil ini. Jadi kita harus atur diri sendiri, ingatkan diri sendiri, dan sisihkan waktu untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Injil inilah yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena Injil ini mempunyai nilai kekal. Ketika seorang diselamatkan, roh jiwanya akan mempunyai bahagia dan hidup yang kekal. Dan kita masih belum tahu bagaimana kemuliaan dan kebahagiaan dan kehidupan kekal itu. Itu akan jauh melebihi dari apa yang pernah dan mampu kita bayangkan pada saat ini. Kemuliaan itu adalah suatu hal yang nantinya akan kita temukan. Dan waktu kita menemukannya, mengalaminya, dia akan membawa kita sukacita yang tak terkatakan. Sekarang kita dengan iman mempercayai, meyakini, itulah yang akan kita miliki. Dan dengan iman inilah kita bersukacita dengan pengharapan tersebut. Dibandingkan dengan segala hal urusan duniawi ini, itu tak bisa dibandingkan nilainya. Segala kegembiraan, segala kemakmuran yang kita bisa peroleh, karena segala waktu dan pikiran dan usaha kita. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu memperoleh seluruh dunia pun, tapi kehilangan nyawanya, apa artinya hidup kamu? Dan kita tak mungkin memperoleh seluruh dunia, tak mungkin. Tapi kalaupun kamu memperolehnya, tapi kehilangan nyawa, itu apa artinya? Tak ada artinya. Karena perbandingannya itu terlalu jauh, tak bisa dibandingkan. Tapi kita kan hidup, dan kita hidup melekat dalam diri kita, ingin kemajuan, ingin yang lebih baik. Kita ingin hidup lebih baik, maka kita berusaha keras, bekerja keras. Tak ada yang salah. Kita ingin anak-anak sekolahnya lebih baik, kita berusaha keras mengajar dia sendiri atau mencari uang supaya dia bisa ditutor dengan bagus, itu tidak ada salahnya. Kita ingin bisa tinggal tempat yang lebih baik, juga tak ada salahnya. Kita ingin bisa lihat-lihat dunia ini, keliling-keliling, jalan-jalan, itu tak ada salahnya juga. Tapi kita tuh selalu ingat, semuanya ini hanya akan bersama kita berapa lama? Ya, hanya berapa lama? Dan kita perjuangkan semuanya ini dan mendapatkannya untuk 70-80 tahun. Bisalah. Dan kesehatan baik tambah lagi 100 tahun bisa juga, karena ada orang juga sampai 100 tahun sekarang. Tapi setelah itu saya rasa tak bisa terlalu jauh dari 100 tahun. Jadi segala waktu hati kamu dihabiskan
untuk kamu rasakan bisa hidup lebih baik dalam usia ini. Tapi yang kekal itu, yang 1000 tahun, yang 1.000.000 tahun, yang 9 tahun, yang kekal itu kita tak punya waktu dan pikiran, tak usah ke situ, tidak ada. Itulah kita manusia. Hanya bisa melihat di depan mata, tak bisa melihat lebih jauh. Tak bisa hidup dengan iman. Bayangkan saja, kita berjuang begitu keras supaya keluarga kita hidupnya bisa lebih baik. Tapi kamu ada tidak berjuang untuk keselamatan mereka? Kalau kita tak lakukan, itu berarti kita ini benar-benar tak bisa mempunyai perspektif, tak bisa melihat hal dengan benar. Ada kita perhatikan bagaimana akhir dari keluarga kita ini. Adakah mereka punya bahagian di dalam kerajaan surga? Kita pikirkan tidak. Kita pikirkan begitu banyak untuk kenikmatan hidup mereka di dunia ini. Dan kita tak pikirkan kekekalan mereka. Kita menjadi sangat duniawi. Jadi kita harus berjuang untuk iman ini. Tidak hanya untuk keluarga kita. Karena Tuhan Allah, Dia tidak hanya mau menyelamatkan keluarga kita. Dia juga mau menyelamatkan semua manusia. Jadi hati dan pikiran kita untuk penginjilan itu tidak hanya dibatasi oleh keluarga, harus keluar dari keluarga kita kepada semua orang. Jadi sebagai orang yang beriman, di satu sisi karena kita sudah hidup, maka kita punya tanggung jawab dan kita mau hidup dengan baik. Kita mau keluarga hidup dengan baik. Maka harus kita pikirkan, harus kita kerjakan, harus kita usahakan. Tapi jangan seluruh hati waktu kita hanya ke sana. Kita harus mengingat Tuhan Allah kita harus mengingat manusia yang belum percaya. Dan berikan waktu juga untuk pekerjaan misi ini. Ya, mulai dengan mendoakan orang-orang agar diselamatkan. Kemudian kita harus ambil bagian. Bagaimana kita bisa bersaksi pada mereka, bercerita kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Nah, untuk gereja kita kan punya satu program penginjilan keluarga. Jadi kalau di rumah kita ada kakek atau ada nenek, ya, ada uncle atau auntie, ada paman atau bibi, ada saudara, ada anak yang belum percaya kepada Tuhan, maka kita harus berusaha bekerja sama dengan hamba Tuhan di gereja untuk berbicara kepada mereka tentang Injil. Tahun ini kita mulai dengan 1 bulan 1 kali, minggu pertama. Untuk Agustus, minggu ini. Sebulan sekali saja. Ya, beberapa keluarga yang bisa kita kunjungi untuk beritakan Injil. Dan kita butuh Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bekerja dalam hal ini. Kamu tinggal temani, dan hamba Tuhan gereja yang akan berbicara. Jadi kamu bujuklah orang di rumah itu, bujuk mereka. Ya, nanti orang gereja yang berkunjung, ya, kita dengarkan apa yang bisa mereka sampaikan. Kamu bujuk supaya mereka mau duduk dan
dan dengar. Kalau kita mau bicara, mau bujuk mereka, saya rasa mereka bersedia. Tapi kalau kita tidak ambil peduli, kita tidak pikirkan, kita pun malas pergi lakukan, maka orang di rumah kita ya terus gitu, tahun lewat tahun, tak ada orang menginjil mereka. Tahun-tahun berlalu dan mereka belum mendengarkan Injil dan belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita tidak pikirkan bagaimana akhir dari mereka, kekekalan mereka bagaimana? Nah, sebetulnya kalau penginjilan keluar itu hanya 1 bulan 1 kali, itu sesungguhnya adalah sangat-sangat minim. Kadang-kadang saya berpikir, lalu malu juga, lalu merasa bersalah juga. Kita penginjilannya kok seperti kerja sampingan ya, 1 bulan 1 kali. Tapi kamu lihat para sales mobil, muda-mudi kita sekarang ada yang jadi sales mobil. Apakah mereka kerja 1 kali sebulan? Mereka kerja setiap hari, pagi sampai malam mereka kerja. Sales, tak sampai jam 5 mereka kerja. Mungkin pulang kantor jam 5, tapi di rumah saya rasa dia masih cari potensi customernya. Kalau potensi customer ada yang telepon dia, pasti dia pergi juga bertemu. Sepanjang hari dia pikirkan, gimana saya bisa sell, saya bisa closing, saya bisa jual. Orang jual mobil sepanjang hari, setiap hari. Semua orang marketing seperti itu. Yang jual rumah, tiap hari mereka di lapangan jual rumah. Kita penginjilan sebulan sekali. Malu aku itu memikirkan ini, merasa bersalah sekali juga. Di mana semangat kita ini dalam penginjilan? Tak ada. Makanya kita programkan sebulan sekali. Dan karena sudah program, kan harus jalankan. Dijalankanlah, karena ini program. Untuk sukseskan program gereja. Udah diprogramkan, tak bisa tak dijalankan. Harus dijalankan. Tapi kita tak boleh seperti ini. Dalam misi penginjilan, tidak boleh seperti ini. Kita ini harusnya ya, punya roh dan semangat yang melebihi seorang sales. Sales itu hanya mencari komisinya. Dan komisi yang dia peroleh pun nanti dia habiskan. Belanja, dah habis. Tapi yang kita hasilkan adalah jiwa yang kekal. Dan kita menjadi begitu duniawi, dan kita tak memikirkan itu lagi. Itulah kita. Makanya kita harus diingatkan oleh firman Tuhan kembali, supaya kita ini berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan roh Tuhan yang mengingatkan kita, menegur kita, lalu memberikan kekuatan baru. Dan kekuatan inilah ya kita akan bisa setiap hari berusaha bagaimana saya bisa berbicara pada seseorang tentang Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu kerja. Minggu depan bawalah 1 orang ke gereja. Ya. Bagi sepanjang minggu ini berpikir siapa yang mau saya ajak ke gereja. Ya. Ketemu dia,
kasih tahu sedikit tentang Tuhan Yesus, ajak dia ke gereja. Minggu depan bawa mereka datang ke gereja. Dengan demikianlah semangat kita itu bisa dipompa dan kita menjadi semakin giat. Dan kalau satu melakukan, dua melakukan, tiga melakukan, maka itu seperti api. Api itu akan menjalar. Api itu akan semakin besar. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menyala-nyala rohnya. Giat dalam memberitakan Injil, giat dalam mencari orang, giat dalam membawa orang datang ke gereja. Dan Tuhanlah yang akan memandang semuanya itu. Dan Tuhanlah yang akan bersuka cita karena kita melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berilah kami pertolongan Roh Kudus-Mu, agar mata hati kami menjadi begitu terang, memandang kepada Tuhan, memandang kepada jiwa-jiwa yang akan binasa. Sehingga muncullah dalam diri kami kemauan yang baru dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk pergi bersaksi dan membawa banyak orang datang kepadamu. Tuhan Yesus, bantulah umat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.